Bayangkan kamu adalah seorang istri yang selama 3 tahun mencintai suamimu dengan sepenuh hati. Lalu di suatu malam, ia duduk di depanmu dan berkata bahwa ia telah jatuh cinta pada wanita lain. Wanita yang lebih kaya. Wanita yang menurutnya jauh lebih sempurna. Rara tidak menangis malam itu. Ia hanya diam, karena ada bagian dari hatinya yang sudah lama merasakan retakan itu, meski ia tidak pernah mau mengakuinya. Tapi inilah yang tidak pernah disangka Rara. Tidak pernah disangka siapapun. Wanita yang merebut suaminya, wanita yang selama ini ia anggap sebagai musuh dalam hidupnya, ternyata adalah sosok yang selama 21 tahun ia tangisi setiap malam. Sosok yang mobilnya jatuh ke sungai saat hujan deras di tikungan Garut. Sosok yang jasadnya tidak pernah ditemukan. Ibunya sendiri, yang dikira telah pergi untuk selamanya, ternyata masih hidup, dan tanpa disadari, hadir kembali dengan cara yang tidak akan pernah bisa ditebak oleh siapapun. Sebuah tanda lahir kecil di pergelangan tangan kiri, 2 foto yang diletakkan berdampingan, dan 1 hasil tes yang mengubah segalanya, 99,97%. Inilah kisah tentang kehilangan yang ternyata bukan akhir, dan pertemuan yang datang dari arah yang paling tidak terduga. Saksikan perjalanan Rara dari awal hingga akhir, karena cerita ini akan membuktikan bahwa takdir tidak pernah benar-benar memisahkan 2 jiwa yang saling memiliki. Sebelum kita mulai, tim Gulita Fajar ingin menyapa kalian semua. Kamu sedang menonton dari kota atau negara mana hari ini? Yuk tulis nama kotamu di kolom komentar, supaya kita bisa saling kenal lebih dekat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak pernah melewatkan satu pun cerita dari kami. Aku selalu bangun lebih pagi dari suamiku, bukan karena aku tidak bisa tidur nyenyak, tapi karena aku suka momen itu saat dapur masih sepi, kopi baru mendidih, dan satu-satunya suara yang ada hanyalah dengkuran halus Dimas dari balik pintu kamar. Disitulah aku merasa rumah ini benar-benar milik kami. Namanya Dimas Prasetyo, suamiku. 3 tahun sudah kami menikah, dan aku masih hafal urutan napasnya saat tidur. Pagi itu tidak berbeda dari hari-hari sebelumnya. Aku menyeduh kopi 2 cangkir, 1 untukku, 1 untuknya. Lalu duduk di kursi dekat jendela sambil memegang foto lama yang selalu kusimpan di dalam dompet. Foto seorang wanita muda berbaju batik hijau menggendong anak kecil yang tersenyum lebar. Wanita itu ibuku, dan anak kecil itu adalah aku. Ibu pergi waktu aku berumur 8 tahun. Mobilnya jatuh ke sungai saat hujan deras di tikungan Garut. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Tante Sri bilang, "Ibu sudah tenang di sana, Ra. Jangan terus ditangisi." Dan aku percaya, karena anak 8 tahun tidak punya pilihan selain percaya. Suara langkah kaki dari kamar membuyarkan lamunanku. Dimas keluar dengan rambut masih berantakan dan kemeja yang belum dikancing penuh. Ia mengambil cangkir kopinya tanpa bicara, tanpa selamat pagi, tanpa tatapan yang dulu selalu membuatku merasa dicintai. Aku ingin bertanya, "Mas, kamu baik-baik saja?" Tapi aku tidak jadi bertanya, karena entah sejak kapan aku takut dengan jawabannya. Dimas meneguh kopi itu, menaruh cangkir di meja, lalu mengambil kunci mobil. "Pulangnya malam," katanya singkat. Pintu depan menutup, dan aku masih duduk di sini, memegang foto ibu, menatap 1 cangkir kopi yang tidak pernah dihabiskan. Aku belum tahu bahwa retakan itu jauh lebih dalam dari yang kupikir. Cangkir kopi yang tidak pernah dihabiskan itu akhirnya kutuangkan ke wastafel menjelang siang, dan entah kenapa mataku memanas saat melihat kopinya mengalir pergi begitu saja. Di kantor, aku duduk di depan layar komputer dengan tumpukan desain yang harus selesai sebelum sore. Mbak Evi meletakkan segelas teh hangat di mejaku tanpa diminta. Caranya yang selalu ia lakukan ketika ia tahu ada sesuatu yang tidak beres denganku. "Muka kamu kayak orang abis nelen sesuatu yang pahit, Rah," katanya sambil menarik kursi. Aku tersenyum kecil. "Kurang tidur." "Bohong." Aku tidak membalas. Ku jawab dengan klik tetikus yang lebih keras dari biasanya, dan Mbak Evi akhirnya menyerah, setidaknya untuk sementara. Yang tidak kuceritakan padanya adalah ini. Sudah 3 bulan terakhir, Dimas berubah. Bukan perubahan yang drastis, bukan yang tiba-tiba. Ia masih pulang ke rumah, masih tidur di kasur yang sama. Tapi ada yang hilang dari caranya melihatku. Sesuatu yang dulu selalu hadir di matanya setiap kali ia memanggil namaku.
Malam itu, aku menunggu di ruang tamu sampai jarum jam menunjukkan angka 11. Dimas masuk dengan wajah lelah dan parfum yang sedikit berbeda dari biasanya. Bukan parfum yang kupilihkan untuknya saat ulang tahun pernikahan kami. Lembur lagi? Tanyaku pelan. Iya, jawabnya tanpa menoleh. Aku ingin percaya. Sungguh. Tapi malam itu, saat Dimas sudah tertidur, layar ponselnya menyala sekali. Hanya sekali. Dan aku sempat membaca satu kalimat notifikasi sebelum layarnya mati kembali. Besok jadi ya mas, aku sudah tidak sabar. Aku tidak membuka ponselnya, karena ada bagian dariku yang paham. Kalau aku tahu, maka semuanya akan berubah. Dan aku belum siap untuk dunia yang berbeda. Tapi dunia tidak pernah menunggu kita siap. Pagi berikutnya datang dengan cara yang sama sekali tidak kuduga. Aku sedang merapikan meja makan saat sebuah amplop putih jatuh dari saku jaket Dimas yang tergantung di kursi. Aku tidak bermaksud mengambilnya, tapi kakiku berhenti, tanganku bergerak sendiri. Dan dalam hitungan detik, amplop itu sudah ada di genggamanku. Bukan surat resmi, bukan tagihan. Di dalamnya hanya ada selembar struk restoran. Untuk 2 orang. Dari tempat makan yang belum pernah sekalipun ia ajak aku ke sana. The Peak Rooftop Dining. Sabtu malam. Hari Sabtu. Saat ia bilang ada pertemuan klien mendadak, aku menaruh struk itu kembali ke dalam amplop. Memasukkannya ke saku jaket Dimas persis seperti semula. Lalu aku kembali ke dapur, menyalakan kompor, dan menggoreng telur dengan tangan yang sedikit gemetar. Dimas muncul 10 menit kemudian, sarapan, pamit dengan satu kata, dan pergi. Di kantor, aku tidak bisa fokus. Mbak Evi sampai memanggil namaku 3 kali sebelum aku sadar ia berdiri tepat di sebelahku. Rara, Bumi memanggil. Maaf, aku menghentikan kalimat itu di tengah jalan. Mbak Evi menarik nafas panjang lalu berbisik. Kalau ada sesuatu, cerita. Kamu tidak harus menanggung sendiri. Aku ingin bercerita. Tapi kata-kata itu terasa seperti batu yang terlalu berat untuk diangkat ke permukaan. Jadi aku hanya mengangguk, kembali ke layar komputer, dan mengunci semuanya di balik senyum tipis yang sudah terlalu sering kupakai belakangan ini. Malam itu Dimas pulang lebih awal. Ia duduk di sofa, meletakkan ponselnya menghadap bawah, dan berkata dengan nada yang tidak biasa. Ra, ada yang perlu kita bicarakan? Jantungku berhenti satu ketukan. Seluruh pikiranku langsung berlomba menyusun kemungkinan. Mungkin soal pekerjaan, mungkin soal rencana pindah rumah, mungkin tentang sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan apa yang kutemukan tadi pagi. Tapi wajah Dimas malam itu berbeda. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Hanya 2 mata yang menatapku dengan sesuatu yang menyerupai rasa bersalah. Kamu baik-baik saja, Mas? Tanyaku, menjaga suaraku tetap stabil. Ia tidak langsung menjawab. Tangannya memegang ujung kaos secara berulang. Kebiasaan lamanya ketika gugup atau menyembunyikan sesuatu. Aku sudah mencoba mengatakannya berkali-kali dalam kepalaku, katanya akhirnya. Tapi tidak ada cara yang mudah. Aku menunggu. Aku ketemu seseorang, Ra. 3 kata. Hanya 3 kata. Tapi efeknya seperti lantai yang tiba-tiba menghilang dari bawah kakiku. Seseorang, suaraku hampir tidak terdengar. Kami sudah cukup lama kenal. Ia berhenti sejenak. Dia berbeda dalam banyak hal. Aku menatap wajahnya, mencari setitik keraguan di sana. Setitik saja. Tapi yang kutemukan justru lebih menyakitkan dari pengkhianatan itu sendiri. Kelegaan. Seolah ia senang akhirnya bisa mengeluarkan semua ini dari dadanya. Aku minta maaf, katanya. Tapi aku tidak mau terus berbohong. Ruangan itu terasa menyusut. Udara terlalu padat untuk dihirup. Aku ingin menangis, tapi tidak ada air mata yang keluar. Seperti seluruh tubuhku tidak percaya ini nyata. Siapa dia? Akhirnya aku bertanya. Dimas mengangkat wajahnya. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia benar-benar menatapku langsung. Namanya Laras, katanya pelan. Laras Tanoto. Nama itu tidak berarti apa-apa bagiku saat itu. Belum. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena tidak bisa. Meski air mata akhirnya keluar juga, pelan-pelan, saat aku sendirian di kamar mandi. Lebih karena pikiranku tidak bisa berhenti berputar, seperti mesin yang tidak tahu cara dimatikan. Laras Tanoto. Aku mengetik nama itu di mesin pencari dengan jari yang masih gemetar.
Dan dalam hitungan detik, layar ponselku penuh dengan artikel, foto, dan profil bisnis. Laras Tanoto, pemilik Tanoto Property Group. Wanita di balik puluhan proyek properti besar di Jakarta dan Bandung. Kekayaannya sudah diestimasi media dalam angka yang tidak berani aku bayangkan. Cantik, anggun, berusia sekitar 50 tahun, tapi penampilannya membuat orang menebak jauh lebih muda. Aku menutup ponsel, meletakkannya telungkup di kasur, mencoba bernafas. Jadi ini yang dimaksud Dimas dengan berbeda dalam banyak hal. Keesokan harinya Dimas mengambil beberapa pakaian ke dalam koper. Ia tidak banyak bicara. Hanya berkata bahwa ia akan tinggal sementara di tempat lain. Dan soal surat-surat akan dibicarakan kemudian. Surat-surat. Seperti pernikahan kami bisa diselesaikan dengan dokumen dan tanda tangan. Mbak Evi menemukanku duduk di tangga belakang kantor siang itu, memeluk lutut sendiri. Dia pergi? Tanyanya langsung. Aku mengangguk. Ia duduk di sebelahku tanpa banyak tanya, menyodorkan sebungkus tisu dan sebatang coklat dari sakunya. Makan dulu, nangis boleh nanti. Aku hampir tertawa di sela isak yang kutahan, tapi satu hal tidak bisa lepas dari benakku. Wajah Laras Tanoto di foto itu. Ada sesuatu yang sangat familiar dari wajahnya, sesuatu yang tidak bisa kujelaskan dengan logika manapun. Aku membuka foto itu lagi, dan lagi, dan lagi. Sudah lebih dari 20 kali aku menggeser layar ke profil Laras Tanoto, memperbesar gambarnya, mencoba memahami dari mana rasa familiar itu datang. Bentuk alisnya, lengkung bibirnya. Atau cara ia memiringkan kepala sedikit ke kanan saat tersenyum di foto gala dinner itu. Mbak Evi yang duduk di sebelahku mencuri pandang ke layar ponselku. Itu wanita yang dimaksud Dimas. Aku mengangguk. Cantik memang, ia menggumam, lalu segera menambahkan. Tapi kecantikan orang lain tidak mendefinisikan nilai murah. Aku tersenyum kecil. Tapi pikiranku tidak di sana. Malamnya aku duduk di lantai kamar dengan kotak kardus tua di depanku. Kotak yang sudah bertahun-tahun tidak kubuka. Berisi barang-barang dari masa kecil yang Tante Sri titipkan saat aku pindah ke Bandung. Di antara gambar-gambar krayon dan buku rapor lama, aku menemukan foto itu. Foto yang selama ini kusimpan di dompet. Ibu, berbaju batik hijau, menggendong aku yang masih kecil. Aku meletakkan ponsel di sebelah foto itu. Layar ponsel menampilkan Laras Tanoto. Foto tua menampilkan ibuku. Aku menatap keduanya bergantian. Lama, sangat lama. Mungkin tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu lelah dan otakku mulai menciptakan pola dari hal-hal yang tidak berhubungan. Tapi bentuk rahang itu, lengkung di bawah mata itu, tanganku mendingin. Tidak mungkin, bisikku pada diri sendiri. Tapi pertanyaan itu sudah terlanjur tertancap dalam. Dan aku tahu malam ini aku tidak akan bisa memejamkan mata sebelum mendapatkan jawaban. Keesokan paginya, dengan lingkaran gelap di bawah mata dan secangkir kopi yang lebih pekat dari biasanya, aku membuat keputusan. Aku akan membuktikan bahwa semuanya hanya kebetulan. Aku mulai dari yang paling mudah, mencari asal-usul Laras Tanoto. Artikel bisnis hanya menyebut bahwa ia mulai dikenal publik sekitar 15 tahun lalu, setelah mewarisi perusahaan properti dari suaminya yang meninggal. Sebelum itu, tidak ada jejak digital yang berarti. Tidak ada foto masa muda, tidak ada profil keluarga, tidak ada kota asal yang disebut dengan jelas. Seperti seseorang yang memulai hidupnya dari nol. Aku menelpon Tante Sri siang itu. Bukan untuk bertanya tentang Laras. Belum. Aku hanya ingin memastikan ingatanku tentang ibu masih akurat. Tante, ibu dulu ada tanda lahir tidak di tangannya? Tanyaku, mencoba mengemas pertanyaan itu seringan mungkin. Hening di ujung telepon berlangsung 1 detik terlalu lama. Kenapa kamu tanya itu, Ra? Iseng aja, Tante. Kemarin mimpi ibu. Tante Sri menarik nafas. Ada? Di pergelangan tangan kiri. Bentuknya agak lonjong, kecil. Kenapa? Aku menutup mata. Di pergelangan tangan kiriku sendiri ada tanda lahir berbentuk lonjong, kecil. Yang selalu Tante Sri bilang sebagai warisan dari ibu. Karena kamu terlahir mirip sekali dengannya. Aku belum sempat memeriksa foto Laras dalam resolusi tinggi. Tapi sekarang aku tahu apa yang harus kucari. Tidak apa-apa, Tante. Terima kasih, kataku sebelum menutup telepon. Jemariku gemetar saat mengetik nama Laras Tanoto di kolom pencarian kembali. Kali ini aku mencari foto candid, foto yang tidak diatur. Foto yang memperlihatkan tangannya.
Aku menemukannya di foto liputan pameran properti tahun lalu. Laras Tanoto sedang berjabat tangan dengan seorang pejabat. Lengan bajunya terlipat sedikit ke atas. Dan di pergelangan tangan kirinya, resolusi foto itu tidak sempurna, tapi cukup untuk membuatku menahan nafas. Ada sesuatu di sana. Aku perbesar. Lagi. Buram. Tapi berbentuk. Dan posisinya persis di titik yang sama dengan milikku. Malam itu, aku memesan tiket bus ke Garut. Tante Sri membuka pintu dengan wajah terkejut ketika aku tiba keesokan subuhnya. Ia langsung menarikku masuk, membuatkan teh, dan menatapku dengan tatapan seorang perempuan yang tahu sesuatu sedang terjadi, tapi belum tahu seberapa besar. "Tante," kataku setelah meneguk teh itu. "Aku perlu tanya sesuatu." Dan aku minta tante jawab jujur. Ia mengangguk pelan. "Jasad ibu benar-benar tidak pernah ditemukan?" Wajah Tante Sri berubah. Bukan kaget, lebih seperti seseorang yang sudah lama menyiapkan diri untuk pertanyaan ini, tapi tetap tidak siap ketika ia akhirnya datang. Tanda, suaraku lebih keras dari yang kurencanakan. Jawab aku." Tante Sri meletakkan cangkirnya. Tangannya menggenggam satu sama lain di atas meja. Lama sekali sebelum ia akhirnya bicara. "Tidak, jasadnya tidak pernah ditemukan." Suaranya retak. "Kami menunggu 3 minggu. Pencarian dihentikan karena arus sungai terlalu deras dan semua orang sudah menyimpulkan yang terburuk. Aku bilang ibu sudah pergi karena..." Ia berhenti. "Karena apa, Tante?" "Karena kamu anak 8 tahun yang menunggu di depan pintu setiap sore, berharap ibu pulang." Air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak sanggup membiarkanmu terus menunggu." Ruangan itu terasa berputar perlahan. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Selama ini, aku duduk di teras rumah Tante Sri sampai sore menjelang. Bukan menangis, bukan marah. Hanya duduk, menatap pohon mangga di halaman yang sudah ada sejak aku kecil, mencoba menyusun kembali seluruh pemahaman hidupku yang baru saja berantakan. Ibu tidak pernah dikonfirmasi meninggal, hanya hilang. Itu artinya, secara teknis, ada kemungkinan. Selama perjalanan pulang ke Bandung, aku tidak melepaskan ponselku. Kali ini aku tidak mencari artikel bisnis, melainkan forum, komentar, wawancara lama. Dan aku menemukan sebuah rekaman podcast dari 3 tahun silam yang hampir tidak ada yang menonton. Pewawancara bertanya tentang masa lalunya. "Saya tidak banyak mengingat kehidupan sebelum 20 tahun lalu," kata Laras dalam rekaman itu. Suaranya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sangat dalam. "Saya pernah mengalami cedera kepala cukup serius. Ada periode waktu dalam hidup saya yang kosong. Tapi saya belajar untuk tidak terus mencari apa yang tidak bisa ditemukan. Cedera kepala, amnesia." Aku menekan pause dan menatap langit-langit bus yang bergetar di atasku. Kecelakaan mobil yang jatuh ke sungai bisa menyebabkan cedera kepala yang parah. Seseorang yang ditemukan tak sadarkan diri, tanpa identitas, bisa saja terbawa arus jauh dari lokasi awal. Teori yang 2 hari lalu terasa seperti hayalan, kini mulai memiliki tulang dan daging. Aku membuka galeri dan menempatkan foto ibu bersanding dengan tangkapan layar Laras Tanoto. 2 wajah, 2 zaman, 2 kehidupan yang berbeda. Tapi semakin lama aku menatapnya, semakin yakin aku bahwa keduanya bukan 2 orang yang berbeda. Dan aku perlu membuktikannya. Dengan mataku sendiri, dari jarak yang tidak terhalang layar. Mbak Evi menatapku seperti aku baru saja bercerita bahwa aku melihat bintang jatuh di atas kantor. "Kamu bilang, wanita yang dinikahi Dimas mungkin ibu kandungmu?" "Aku belum bilang pasti," jawabku. "Aku bilang ada kemungkinan." Ia menarik nafas panjang. "Itu kedengarannya?" "Aku tahu," aku memotongnya. "Tapi bantu aku dulu sebelum menilai." Mbak Evi akhirnya mengangguk. Dan karena ia adalah Mbak Evi, yang kebetulan punya kenalan di divisi pemasaran Tanoto Property Group, dalam 2 hari aku sudah memegang kartu undangan pameran properti yang diadakan perusahaan Laras Tanoto di Hotel Bintang 5 di tengah kota Bandung. Aku berpakaian sederhana hari itu, bukan untuk mengesankan siapapun, tapi agar tidak terlalu mencolok. Aula pameran itu luas dan ramai. Aku bergerak pelan di antara pengunjung, mataku menyapu setiap sudut. Dan kemudian aku melihatnya. Laras Tanoto berdiri di dekat panel utama. Gaun abu-abu perak, rambut hitam kecoklatan diikat rapi. Senyum yang terukur namun terasa tulus. Langkahku membawaku mendekat, selangkah demi selangkah, sampai aku berdiri dalam jarak yang cukup dekat untuk mendengar suaranya. Lalu ia menggerakkan tangannya untuk menunjuk sesuatu di panel presentasi.
Lengan bajunya terangkat sedikit. Aku melihatnya. Di pergelangan tangan kirinya, tanda lahir lonjong kecil. Persis di posisi yang sama dengan milikku. Di titik yang persis sama. Dengan bentuk yang tidak mungkin kebetulan. Kakiku tidak bisa bergerak. Mataku tidak bisa berkedip. Wanita yang merebut suamiku adalah wanita dengan tanda lahir yang identik denganku. Dan seluruh duniaku berputar dalam senyap yang sangat dalam. Aku keluar dari aula itu tanpa ingat bagaimana kakiku membawaku ke pintu. Udara malam di luar hotel terasa seperti tamparan yang membawaku kembali ke bumi. Aku berdiri di tepi trotoar, menghirup dalam-dalam, mencoba meyakinkan diri bahwa aku baik-baik saja, padahal jelas-jelas tidak. Satu kesamaan tanda lahir bukan bukti, aku tahu itu. Tapi gabungkan dengan wajah yang familiar, rekaman tentang amnesia, jasad yang tidak pernah ditemukan, dan satu hal lagi yang aku temukan di wawancara podcast itu. Laras menyebut bahwa selama bertahun-tahun, ia selalu bermimpi tentang sewaan gadis kecil berbaju kuning yang memanggilnya ibu. Bajuku berwarna kuning di hari ibu hilang. Foto di dompetku membuktikannya. Malam itu aku menghubungi Dimas. Aku perlu bicara, kataku tanpa basa-basi. Soal Laras Tanoto. Ada jeda di ujung telepon. Ra, kalau soal perceraian bisa lewat. Bukan soal perceraian, aku memotongnya. Aku punya alasan kuat untuk percaya bahwa Laras Tanoto adalah ibu kandungku. Keheningan di ujung telepon kali ini jauh lebih panjang dari yang wajar. Apa? Suaranya rendah. Tidak percaya. Aku serius, Mas, dan aku perlu kamu bantu untuk bisa bertemu langsung dengannya. Ra, kamu kedengarannya? Aku tahu kedengarannya seperti apa. Suaraku meninggi untuk pertama kalinya. Tapi kalau kamu masih punya sedikit rasa tanggung jawab atas apa yang sudah terjadi pada pernikahan kita, bantu aku. Itu saja yang aku minta. Hening. Kali ini lebih singkat. Aku akan coba atur pertemuan, kata Dimas akhirnya. Aku menutup telepon dan menatap langit malam yang tidak berbintang. Besok, segalanya mungkin berubah. Atau mungkin aku yang akan terbukti salah. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan. Dimas menghubungiku 2 hari kemudian. Singkat, ia hanya mengirim nama sebuah kafe dan waktu pertemuan. Tidak ada penjelasan apakah ia sudah menceritakan apapun kepada Laras. Tidak ada kata pengantar, hanya alamat dan angka jam. Aku datang 10 menit lebih awal, duduk di sudut ruangan dengan segelas air yang tidak kusentuh. Laras Tanoto masuk dengan langkah yang tenang. Blazer krem dan celana panjang. Senyumnya sopan ketika matanya menemukan aku. Ekspresi seorang profesional yang terbiasa bertemu orang asing. Ia tidak tahu siapa aku. Dimas jelas tidak memberitahunya. Rara Kusumawati? Tanyanya, mengulurkan tangan. Ya, aku menyambutnya. Kulitnya hangat. Dan dari jarak sedekat ini, wajah yang sudah berulang kali menatapku dari layar ponsel terasa seperti sesuatu yang pernah kuhuni dalam mimpi paling jauh. Kami duduk. Ia memesan teh. Aku masih tidak bisa menelan apapun. Mas Dimas bilang ada hal penting yang ingin kamu sampaikan, katanya dengan hati-hati. Aku menggenggam erat tas di pangkuanku, menarik nafas, lalu mengeluarkan dompetku. Aku meletakkan foto itu di atas meja. Foto lusuh berbaju batik hijau. Seorang wanita muda menggendong anak kecil. Apakah ibu pernah melihat foto ini sebelumnya? Kataku pelan. Laras menatap foto itu. 1 detik, 2 detik, dan sesuatu di wajahnya bergerak. Sangat halus, tapi aku menangkapnya. Seperti riak kecil di permukaan air yang tenang sebelum hujan besar. Jarinya bergerak, hampir menyentuh foto itu, lalu berhenti di udara. Ini? Suaranya tidak selesai. Matanya naik menatapku. Dan untuk pertama kalinya sejak kami duduk bersama, matanya tidak lagi tenang. Keheningan di antara kami terasa seperti benang yang terlalu kencang. 1 sentuhan lagi dan ia akan putus. Ini? Laras mencoba bicara. Suaranya tidak seperti tadi. Tidak lagi terukur dan profesional. Ada getaran kecil di sana. Wanita ini? Siapa? Itu ibu saya, jawabku. Namanya Wulandari Kusuma. Hilang saat saya berumur 8 tahun. Kecelakaan di Garut. Mobilnya masuk ke sungai. Aku berhenti sejenak. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Laras tidak berkedip. Dan anak kecil itu, lanjutku. Suaraku mulai berat.
Itu saya. Jari Laras yang tadi hampir menyentuh foto itu kini meletakkan ujungnya perlahan di tepi kertas. Sangat hati-hati, seperti foto itu bisa hancur sewaktu-waktu. Kamu bilang hilang di Garut. Suaranya turun hampir menjadi bisikan. Iya. Laras membuka tangannya di atas meja, telapak menghadap ke atas. Dan aku bisa melihat dengan jelas tanda lahir lonjong kecil di pergelangan kirinya, bersanding dengan milikku yang juga terbuka di atas permukaan yang sama. Aku tidak menunjuknya, matanya sendiri yang melihat. Sesuatu di wajah Laras Tanoto berubah. Bukan menangis, bukan tersenyum. Lebih seperti seseorang yang berdiri di tepi sebuah ingatan yang tidak bisa sepenuhnya ia raih. Mengulurkan tangan, tapi kabut masih terlalu tebal. Ia menelan ludah. Saya selalu bermimpi tentang seorang gadis kecil, berbaju kuning. Suaranya retak di kata terakhir. Saya tidak pernah tahu artinya. Aku merogoh dompetku sekali lagi, dan aku meletakkan satu foto lagi di atas meja. Foto aku berusia 6 tahun, tertawa lebar, berbaju kuning. Tangan Laras Tanoto perlahan menutupi mulutnya. Dimas masuk ke kafe itu 2 menit kemudian. Tampaknya ia menunggu di luar sejak tadi, tidak berani masuk. Ia berhenti di dekat meja kami, menatap 2 perempuan yang duduk dalam keheningan paling padat yang pernah ada. Pandangannya berpindah dari Laras ke aku, lalu kembali ke Laras. "Ada apa?" Suaranya rendah. Laras tidak menjawabnya. Perhatiannya masih terpaku pada 2 foto di atas meja. "Mas Dimas, aku yang bicara, perlahan. Perkenalan yang luar biasa yang tanpa sengaja kamu buat ini, wanita yang kamu pilih untuk menggantikan aku, adalah ibu kandungku." Dimas berkedip. Berkali-kali, seperti otak yang butuh waktu lebih lama dari biasanya untuk memproses. "Itu?" Kalimatnya tidak selesai. "Aku tidak 100% yakin," lanjutku. Tetap tenang meski seluruh dadaku terasa seperti dibalik. Tapi semua indikasinya ada. Tanda lahir yang identik. Posisi dan bentuk yang sama. Wajah yang serupa dengan foto ibu yang kusimpan selama 21 tahun. Amnesia setelah kecelakaan di sungai. Mimpi tentang gadis berbaju kuning. Aku berhenti sejenak. Dan jasad ibuku yang tidak pernah ditemukan. Laras akhirnya menurunkan tangannya dari bibirnya. Ia menatapku dengan mata yang basah namun belum tumpah. Suaranya patah. Saya perlu berbicara dengan psikiater saya. "Tentu saja," kataku lembut. Tapi sebelum itu, Laras berdiri sangat perlahan dan melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Ia mengulurkan tangannya ke arahku, bukan untuk berjabat, tapi dengan telapak terbuka, menunggu. Aku tidak tahu kenapa, tapi tanganku bergerak sendiri, menyambut genggamannya. Dimas berdiri menyaksikan 2 perempuan dalam hidupnya, yang dulu dan yang kini menggenggam tangan satu sama lain untuk pertama kalinya. Dan aku lihat ia menunduk, tidak sanggup menatap. Seminggu berlalu seperti mimpi yang tidak sepenuhnya nyata. Laras, ia memintaku memanggil namanya saja dulu, karena kata ibu terasa terlalu besar untuk ruang yang masih sangat rapuh. Menghubungiku setiap hari. Kadang hanya 1 pesan pendek, kadang panggilan telepon yang berakhir dalam hening yang hangat. Bukan canggung. Ia sudah menemui psikiaternya, sesi terapi intensif. Ia bilang beberapa fragmen mulai muncul, bukan ingatan utuh, tapi seperti potongan foto yang belum tersusun. Aroma masakan tertentu yang tiba-tiba membuatnya sesak. Kata-kata dalam bahasa Sunda yang tidak ia ingat pernah pelajari, tapi terasa sangat alami di lidahnya. 2 minggu setelah pertemuan di kafe itu, kami menjalani tes DNA. Kami duduk di ruang tunggu laboratorium bersisian, tanpa banyak bicara. Sesekali ia menggenggam jemariku, dan aku tidak melepasnya. Hasilnya keluar 7 hari kemudian. Aku membuka amplop itu di kamarku sendirian. Mbak Evi menungguku di balik pintu. Probabilitas hubungan biologis ibu anak, 99,97%. Aku membaca angka itu 3 kali, lalu duduk di lantai. Menangis, bukan karena sedih, tapi karena ada beban 21 tahun yang tiba-tiba diletakkan dari bahuku dengan cara yang tidak pernah sekalipun kubayangkan. Laras menelepon 5 menit kemudian. Ia sudah membaca hasilnya juga. "Rah," suaranya serak. "Ibu," jawabku. Untuk pertama kalinya menyebut kata itu padanya. Suaraku patah di suku kata terakhir. Di ujung telepon aku dengar tangisnya yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah.
Dan di sela tangis itu, ia mengucapkan kalimat yang akan kuingat sepanjang sisa hidupku. Hati tidak pernah lupa, meski ingatan hilang. Dimas menghubungiku 3 hari setelah hasil tes keluar. Ia memintaku bertemu di taman kecil tidak jauh dari tempat kami pertama kali kencan bertahun-tahun lalu. Aku tidak tahu apakah ia memilih tempat itu dengan sengaja, tapi aku tetap datang. Karena ada hal-hal yang hanya bisa diselesaikan dengan tatap muka, bukan lewat surat, bukan lewat perantara. Ia sudah duduk di bangku taman ketika aku tiba, lebih kurus dari terakhir kami bertemu. Matanya menyimpan sesuatu yang belum pernah kulihat di sana sebelumnya. Penyesalan yang sesungguhnya, bukan penyesalan karena tertangkap. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya saat aku duduk di ujung bangku yang sama. Tidak perlu mulai dari mana-mana, jawabku tenang. Dimas, aku memotongnya dengan lembut. Aku tidak datang untuk mendengar permintaan maaf, dan aku tidak datang untuk memarahimu. Aku berhenti sejenak. Aku datang karena kita perlu menutup lembaran ini dengan cara yang baik, bukan dengan kepahitan yang berkepanjangan. Ia menunduk. Apa yang kamu lakukan menyakitiku, lanjutku, memilih setiap kata dengan hati-hati. Tapi tanpa kamu melakukannya, aku tidak akan pernah menemukan ibu. Aku menatap dedaunan yang bergerak di tiup angin sore. Aneh rasanya, tapi aku tidak bisa sepenuhnya membencimu setelah menyadari itu. Dimas mengangkat wajahnya, tepi matanya merah. Laras sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan kami. Katanya pelan. Katanya ada hal yang jauh lebih penting untuk ia fokuskan. Aku mengangguk. Aku sudah tahu. Ibu yang memberitahuku sendiri. Jaga dirimu, Mas, kataku saat berdiri. Dan aku sungguh-sungguh mengatakannya. Aku berjalan meninggalkan taman itu tanpa menoleh. Dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, langkahku terasa ringan. Ibu memintaku mengunjunginya setiap akhir pekan. Bukan perintah, permintaan. Dengan nada yang sedikit tidak yakin, seperti seseorang yang belum terbiasa meminta, tapi sangat ingin mencoba. Dan aku selalu datang, selalu. Rumahnya besar, terlalu besar untuk satu orang. Tapi ibu bilang ia sudah lama terbiasa dengan ruang yang luas dan kesunyian yang mengisinya. Kini, kehadiran kami berdua perlahan mengubah warna kesunyian itu. Kami belajar saling mengenal dari awal. Bukan seperti ibu dan anak yang sudah punya sejarah panjang bersama, karena sebagian besar sejarah itu hilang. Tapi seperti dua jiwa yang menemukan bahwa mereka menyukai hal-hal yang sama tanpa perlu diajarkan. Ibu selalu meletakkan teh di sebelah kiri. Aku juga. Ibu tidak bisa tidur kalau ada suara kipas angin. Aku juga. Dan ibu selalu menggambar bunga kecil di sudut catatannya saat sedang berpikir. Ketika aku menunjukkan buku sketsa SMA-ku, penuh dengan bunga-bunga kecil di sudut setiap halaman, ia tertawa untuk pertama kalinya. Dengan cara yang benar-benar lepas. Tawa itu tidak asing. Aku pernah mendengarnya. Di satu sudut ingatan yang selama ini kukira hanya imajinasi seorang anak yang terlalu rindu. Terapi ibu terus berjalan. Fragmen-fragmen kecil semakin sering datang. Ia bilang kadang ia tiba-tiba teringat melodi sebuah lagu yang dulu ia nyanyikan untuk seorang anak, tapi tidak ingat liriknya. Suatu malam, aku yang menyanyikan lagu itu untuknya. Ia menutup mata, tersenyum dengan 2 butir air mata mengalir pelan di pipinya. Dia ingat, bisikku dalam hati. Dengan caranya sendiri, dia ingat. Ada satu pertemuan lagi yang harus terjadi, sebelum segalanya terasa benar-benar utuh. Aku menelepon Tante Sri suatu malam dan bercerita segalanya. Dari awal, dari nama Laras Tanoto, dari tanda lahir, dari tes DNA, dari semua yang berlangsung selama berminggu-minggu yang terasa seperti bertahun-tahun. Di ujung telepon, Tante Sri tidak bersuara untuk waktu yang sangat lama. "Tante," panggilku pelan. "Tante di sini." Suaranya akhirnya keluar, serak dan berat. Tante dengar semuanya. "Maukah Tante datang? Bertemu langsung dengannya?" Ada jeda. Panjang. "Dia masih ingat Tante?" "Belum semuanya, tapi ingatannya terus kembali, Tante, sedikit demi sedikit." Sabtu berikutnya, aku menjemput Tante Sri di stasiun dan membawanya ke rumah ibu.
Mereka berdua berdiri di ambang pintu ruang tamu. Dua perempuan yang pernah saling mengenal di kehidupan yang berbeda. Ibu menatap Tante Sri dengan ekspresi yang berusaha keras mengenali sesuatu. Tante Sri menatap ibu dengan mata yang tidak bisa lagi menyembunyikan apapun. Ulan, bisik Tante Sri, menyebut nama asli ibu untuk pertama kalinya dalam 21 tahun. Sesuatu di wajah ibu bergetar. Sri? Nama itu keluar dari bibirnya seperti sesuatu yang sudah lama terperangkap di tempat yang sangat dalam. Sri? Kamu yang selalu pakai selendang batik biru? Tante Sri mengangguk sambil menangis. Saya ingat selendang itu, kata ibu pelan. Saya tidak ingat wajahmu dengan jelas. Tapi saya ingat selendang itu. Aku berdiri di sisi ruangan, menyaksikan keduanya akhirnya berpelukan, menangis bersama untuk 21 tahun yang tidak bisa dikembalikan, tapi tidak harus terus disesali. Dan aku merasa sesuatu dalam diriku akhirnya kembali ke tempat semestinya. 3 bulan setelah hari itu, aku pindah ke kota yang sama dengan ibu. Bukan karena tidak punya pilihan lain, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memilih sesuatu bukan karena terpaksa, melainkan karena aku benar-benar ingin. Ibu menyiapkan sebuah kamar kecil dengan jendela menghadap taman belakang. Ia meletakkan tanaman di ambang jendelanya, bunga sederhana yang ia pilih sendiri dari pasar pagi, dan berkata, "Biar ada yang menemanimu waktu ibu keluar kerja." Itu kali pertama ia menyebut dirinya sendiri ibu di depanku tanpa ragu. Aku memeluknya begitu saja, tanpa kata. Dan ia membalas pelukan itu dengan kedua lengannya, erat, seperti seseorang yang baru benar-benar menyadari betapa berharganya sesuatu yang hampir selamanya hilang. Mbak Evi berkunjung 2 minggu setelah kepindahanku, membawa kue oleh-oleh dan segudang pertanyaan yang tidak bisa ia tahan lebih lama. Aku menceritakan semuanya sambil duduk di taman belakang, dan ia mendengarkan tanpa interupsi, sesuatu yang sangat jarang terjadi pada Mbak Evi. Ketika aku selesai bercerita, ia hanya berkata, "Ra, kalau ini jadi novel, aku yang pertama beli." Aku tertawa, benar-benar tertawa, bukan senyum tipis yang lama sekali menjadi kebiasaanku. Hidup tidak berjalan seperti yang kurencanakan. Pernikahan yang kubangun runtuh. Masa lalu yang kukira sudah tutup buku, ternyata baru membuka babnya yang paling penting. Dan hal paling ajaib dalam hidupku datang bukan dari sesuatu yang aku cari dengan sengaja, melainkan dari sesuatu yang paling tidak kuduga. Setiap pagi sekarang, masih ada 2 cangkir teh di meja. Tapi kali ini, keduanya selalu habis sampai tetes terakhir. Pagi ini aku terbangun lebih awal dari biasanya. Bukan karena gelisah, bukan karena mimpi buruk, tapi karena ada aroma yang menembus celah pintu kamarku. Aroma teh jahe hangat yang sejak kecil selalu kuasosiasikan dengan perasaan aman, dengan rumah, dengan seseorang yang menyayangimu sebelum kamu cukup umur untuk menyadarinya. Aku membuka pintu. Ibu sudah duduk di meja makan dengan 2 cangkir di hadapannya. Rambutnya belum disisir. Ia memakai kardigan tipis warna krem yang sudah mulai berbulu di bagian lengannya. Ia tidak tampak seperti pebisnis berjuta-juta pagi itu. Ia tampak seperti seorang ibu yang menunggu anaknya bangun. Dan mungkin itulah yang paling membuatku bahagia dari semua ini. Bukan kekayaannya, bukan statusnya, bukan fakta bahwa hidup kami akhirnya bisa menjadi lebih mudah secara materi. Tapi ini, momen biasa yang 21 tahun terasa seperti sesuatu yang hanya bisa kumiliki dalam doa. Aku duduk di kursi seberangnya. Ia mendorong 1 cangkir ke arahku tanpa berkata apapun. Kami minum dalam diam yang paling nyaman yang pernah kurasakan. Di luar jendela, langit pelan-pelan berubah. Dari hitam ke abu, dari abu ke jingga, dari jingga ke cahaya pertama yang menerobos celah awan dengan cara yang tidak pernah gagal membuatku berhenti sejenak. Hidup tidak selalu berjalan seperti yang kita rencanakan. Kadang ia memilih jalannya sendiri, berliku, gelap, dan terasa tidak adil. Tapi aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Di balik gulita yang paling pekat sekalipun, selalu ada fajar yang sedang bersiap datang. Kita hanya perlu cukup kuat untuk bertahan hingga langit terang. Gulita memang ada, tapi fajar selalu datang.